Baik, terima kasih Kak Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Masih puasa kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah masih Alhamdulillah Pak Irfan dan Bu Nurwinda. Dari mana nih Pak Irfan dan Bu Nurwinda? dari Cirebon, Bu. Rumah sakit Pak? Lagi dinas apa? Lagi libur? Lagi di puskesmas, lagi nyore. Oh, oh, lagi nyorek ngabuburit ya Pak. Perkenalkan diri, mungkin tadi sudah diperkenalkan sama Bu Muna. Nama saya Santi Kloranita, Bapak Ibu. Posisi sekarang saya ada di Wocare, di Bogor. Sekilas tadi Bu Muna sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu adalah dominan dari alumni ya, alumni kami dari pelatihan perawatan luka. Sehingga mungkin saya nggak terlalu gimana ya, mungkin sekedar sharing sedikit aja Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu apa namanya sudah punya pengalaman ya kalau sudah alumni jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu ya Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Oke, sudah kelihatan belum ya Bapak Ibu? Sudah terlihat belum ya Sudah, Pak Bu. Irfan? Di slide Pak Irfan sudah. Oh, siap-siap. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Makasih atas responnya Pak Irfan dan eh, Kak Muna. Bapak Ibu, sore ini sebetulnya bentuknya mungkin diskusi ya, diskusi bagaimana sih manajemen pada luka dengan eksudat ya. Ini outline sedikit outline Bapak Ibu mungkin mengingatkan kembali saja ya, karena kan kalau di untuk alumni pelatihan pelatihan perawatan luka sudah pernah mendapatkan konsep tentang bagaimana sih tentang eksudat ya, baik karakteristik, dampaknya, kemudian bagaimana sih manajemennya. Saya ingatkan kembali atau kita akan recall kembali Bapak Ibu. Jadi yang namanya eksudat itu pasti ada di luka ya, luka luka jenisnya apapun ya. Jadi konsep dari eksudat adalah cairan yang diproduksi selama proses dari awalnya terjadinya luka sampai dengan akhir sampai dengan healing atau luka sudah mulai sembuh. Kandungannya macam-macam Bapak Ibu. Contoh yang ada, sebentar saya admit dulu. Ada sel imun, bisa enzim gitu. Tetapi masalahnya adalah ada jenis eksudat yang memang mendukung dan bahkan ada yang menghambat sehingga tergantung dari komposisinya. Sehingga penting sekali kita bagaimana sih melakukan manajemen eksudat yang efektif untuk mencegah komplikasinya. Yang paling sering itu maserasi, Bapak Ibu ya. Maserasi saya tidak perlu jelaskan kembali karena saya anggap Bapak Ibu sudah memahaminya. Kemudian infeksi ini yang luka yang paling sering datang ke sini atau ke klinik woker itu luka-luka dengan infeksi dan bahkan bisa mempengaruhi terhadap penyembuhan luka. Itu menurut referensi Camanga ya 2015. Lalu menurut pendapat yang lain hampir sama, kurang lebih bahwa cairan apapun yang keluar dari luka sebagai respon terhadap awal adalah itu memang adalah yang betul adalah eh, apa namanya ada cairan juga eksudat, tapi tergantung ya komponennya. Tuh, gimana Tina? Kan aku dari Berpikir awal aku sampaikan sama manajemen sembilan asuransi tanggung. gimana Pak? Untuk luka kronis dominan 9. Bentar ya saya mute dulu.
Untuk luka kronis, Bapak Ibu menurut Barrett, penelitian Barrett tahun 2016 itu dominan rata-rata pasti ada eksudatnya. Kemudian peringkat kedua diduduki oleh kanker Bapak Ibu. Jadi eksudat itu biasanya banyak terjadi 80% pada luka dengan CA ya. Kalau yang selanjutnya luka pada pasien dengan ulkus vena ya peringkat ketiganya. Kemudian ini adalah introduction Bapak Ibu ya, atau latar belakangnya. Kemudian bagaimana sih tadi kan sudah disampaikan di awal, bagaimana sih karakteristik eksudat pada luka? Jadi ada di sini ada macam-macam. Yang pertama adalah seros ya, bening biasanya warnanya kekuningan, isinya adalah plasma dan biasanya ada awalnya itu pada kondisi luka akut. Jadi pada kondisi luka akut, biasanya cairan bening yang keluar itu adalah bentuk jenis eksudat yang seros ya. Dan di sini biasanya normal, kondisi ini normal dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi kondisi normal yang paling betul. Jadi kalau ada cairan keluar pada kondisi luka akut warnanya bening berarti itu normal ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah eksudat yang gabungan atau serosa yaitu campuran dari plasma dan mulanya ada sedikit udah mulai ada sedikit darah. Jadi warnanya cenderung merah muda atau kemerahan. Terjadi biasanya pada luka dengan adanya trauma kapirel. Di sini juga biasanya munculnya si eksudat yang bentuk ini atau warna cenderung pink atau kemerahan atau merah muda munculnya pada proses fase awal penyembuhan luka atau pada kondisi pasca operasi. Kemudian kalau cairan yang hemoragik atau eksudat yang hemoragik biasanya kandungannya adalah dominan warnanya merah pekat karena dominan adalah isinya SDM atau sel darah merah. Biasanya di sini terjadi karena ada kerusakan dari pembuluh darah ya. Jadi dari lukanya ada kerusakan pembuluh darah sehingga di sini biasanya merupakan ada indikasi trauma dari lukanya atau proses ada gangguan dari koagulasi pada lukanya. Ada suara ya. Selanjutnya eksudat selanjutnya fibrinos atau fibrinosa biasanya kandungannya adalah kombinasi antara fibrin dan protein. Biasanya warnanya adalah lapisan putih kekuningan pada luka. Di sini bisa menghambat penyembuhan luka kalau tidak dikelola dengan baik. Umumnya biasa ditemukan pada luka kronis yang sulit sembuh. Jadi kalau dua awal tadi eksudat yang seros sama serosangus itu biasanya pada kondisi luka yang memang baik, kondisi lukanya kondisi luka akut. Kalau udah fibrinos sama eksudat yang viskos biasanya kondisi luka kronis munculnya. Biasanya kalau yang viskos pada Bapak Ibu temukan pada kondisi luka dengan biofilm. Nah, ini salah satu contoh gambar di sisi kanan ini adalah luka dengan eksudat purulen. Biasanya warnanya cairannya kental berwarna kuning ke hijau atau coklat dan biasanya didominasi dengan bau ya, baunya sudah mulai tidak sedap. Kemudian ada kandungan sel darah putih, bakteri dan debris jaringan yang biasanya muncul pada kondisi luka dengan infeksi. Nah, kalau udah dapat kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu perlu intervensi medis yang menyeluruh ya. Maksud intervensi yang menyeluruh di sini adalah kalau kita diperawat luka dengan menggunakan konsep time management ya. Selanjutnya, ini dampak dari eksudat terhadap penyembuhan luka. Yang pertama, yang tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa eksudat itu, sebentar ya Kak, kok ada suaranya ya? Bentar ya, saya mute dulu semua. Saya izin share screen ulang ya Bapak Ibu. Ini tadi juga sudah, oke. Ini tadi dampak yang sudah terhadap penyembuhan luka. Tadi sudah dijelaskan seperti yang di awal Bapak Ibu bahwa eh,
ada luka yang memang dengan eksudat yang memang menghambat, tapi juga ada luka dengan yang memang eksudat itu mempengaruhi penyembuhan luka. Jadi lebih cepat gitu dengan melihat eksudatnya saja. Yang contoh, pada kondisi dampak eksudat yang terhadap penyembuhan luka yang dia mempercepat penyembuhan luka atau itu menunjukkan bahwa terjadi epitelisasi biasanya pada eksudat yang normal atau tadi dua di awal contohnya adalah eksudat serus dan serosanginus. Jadi di sini kan ada eksudat kemudian warnanya bening gitu ya atau cenderung ke bening campur kuning sedikit itu biasanya dia mempermudah atau menunjukkan bahwa sudah ada migrasi sel epitel dan fibroblast. Kemudian yang selanjutnya dampak eksudat yang kedua yang menghambat pertumbuhan jaringan dan reepitelisasi contoh eksudat yang jenisnya viskus dan fibros ya. Yang tadi pada munculnya biasanya pada kondisi biofilm ya. Yang ketiga, dampak eksudat selanjutnya itu potensi resiko infeksi. Contohnya adalah yang tadi yang foto terakhir Bapak Ibu. Jadi eksudatnya biasanya dari kategori purulen ya. Purulen yang biasanya warnanya cenderung tadi ya sesuai gambar tadi warnanya coklat, kemudian ada yang kayak hijau, kemudian biasanya bau atau luka dengan eksudat yang hemoragik yang tidak terkendali. Jadi kalau misalnya dia kita masih bisa kendalikan, jadi itu aman gitu ya. Jadi mungkin kita intervensinya jadi aman, jadi meminimalkan terjadinya resiko infeksi. Tetapi kalau kondisi yang dia tidak bisa kita kendalikan atau kadang kita miss, ya itu akan menjadi meningkatkan media pertumbuhan mikroba. Dalam hal ini adalah mikroba yang memang menghambat penyembuhan luka. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan resiko infeksi. Ya jelas ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah dua karakteristik luka ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh pasien yang datang ke Woker pada tanggal 2 bulan 7, kunjungan awal tanggal 1, kunjungan pertama tanggal 1, pada tanggal 2 bulan 7, dia datang dengan eksudat yang karakteristik seperti ini ya. Cenderung ke purulen. Kemudian dia datang ke kita lagi kunjungan ke 10 tanggal 6 bulan 8 sudah mulai ya udah mulai granulasi. Jadi kan cakep banget nih Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih cara melakukan atau memanajemen eksudat? Yang pertama, Bapak Ibu sebaiknya lakukan penilaian terhadap karakteristik eksudat. Yang kedua, penggunaan balutan di sini adalah dressing yang sesuai untuk jenis eksudat. Kemudian yang selanjutnya mengontrol infeksi dan peradangan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi berkala. Kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Eksudat sesuai yang disampaikan tadi bahwa ada macam-macam jenis eksudat dari kita lihat atau kita kaji dari warnanya, kemudian kekentalannya atau viskositasnya dan baunya. Di situ kita bisa tahu dengan melakukan penilaian tiga hal tersebut bisa menentukan bahwa oh jenis eksudat yang seperti ini berarti dia bisa karakteristik yang kayak gimana, misalnya ada infeksi atau enggak, atau mungkin ada masalah yang lainnya. Pada karakteristik luka yang eksudatnya purulen dan kadang baunya tidak sedap, biasanya itu karakteristik luka yang memang muncul dengan biasanya ada infeksinya, sehingga penanganannya tentu akan berbeda dengan karakteristik luka yang memang eksudatnya seros ya Pak Ibu. Kemudian penggunaan balutan di sini adalah penggunaan dressing yang sesuai. Pilihlah dressing yang kalau misalnya dia eksudatnya banyak, kemudian purulen, pilihlah dressing yang dapat mengabsorb eksudan berlebih dan mencegah maserasi. Paling tidak kalau misalnya lukanya kita tangani, paling tidak akan terjadi maserasi ya pada tepi lukanya atau kulit sekitar lukanya. Yang kemudian selanjutnya adalah bisa menggunakan eh, hidrokoloid untuk penerapan pencegahan terjadi maserasi sehingga apa yang terjadi bisa mempertahankan kelembaban luka yang optimal. Kemudian manajemen yang selanjutnya adalah lakukan kontrol infeksi dan peradangan. Kalau untuk penggunaan jenis antimikrobial dressing kemarin sudah didiskusikan dengan Bu Evi. Jadi dressing yang disampaikan kemarin bisa juga yang Bapak Ibu gunakan pada karakteristik luka dengan infeksi yang memiliki kandungan silver ya. Kemarin kan disampaikan penggunaan tentang zinc silver ya Bapak Ibu. Sehingga bisa mengurangi
kolonisasi bakteri gitu ya. Yang selanjutnya, keempat ada yang Bapak Ibu bisa lakukan, pantau dan evaluasi berkala. Jadi, Bapak Ibu pantau dari kalau setiap melakukan penggantian atau perawatan luka, pantau jumlah dan karakteristik exudat yang dapat menunjukkan perkembangan atau komplikasi luka. Dan yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu dokumentasi ya. Dokumentasi. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali jangan lupa setiap melakukan buka balutan ya atau merawat luka setelah Bapak Ibu lakukan cleansing, Bapak Ibu jangan lupa ya dokumentasi hari-hari kemudian kalau bisa menggunakan penggaris luka itu baik sekali. Bapak Ibu boleh isi identitasnya, namanya, kemudian usia, kemudian tanggal dan kunjungannya. Dan jangan lupa dokumentasi itu kalau bisa dibuat terstruktur dan terskema. Kemudian teknik dokumentasinya juga kalau bisa yang clear dan jelas ya Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu butuh dokumentasi itu jadi lebih mudah. Dan Bapak Ibu juga kalau punya dokumentasi yang baik, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ada diadakan di Woker, Bapak Ibu bisa ikut, bisa mengirimkan presentasi, bentuknya oral presentasi, boleh juga bentuknya poster gitu. Dan kami juga di sini sekarang di Woker Bapak Ibu sekalian iklan sedikit, di Woker sendiri ada media publikasi Bapak Ibu namanya Woker Publikasi ya gitu. Jadi Bapak Ibu di situ bisa misal mau nulis kasus Bapak Ibu tangani misalnya. Jadi bentuknya case study boleh dikirimkan ke kami atau Bapak Ibu melakukan penelitian pada pasien kemudian Bapak Ibu bentuknya akan kayak mereview apa yang sudah Bapak Ibu lakukan bentuknya artikel. Boleh juga disampaikan ke kami. Jadi kami menerima selain dalam bentuk case study untuk terbitkan di buletin dan itu nanti Bapak Ibu akan terbit di insya Allah kami lagi kurus ISSN-nya Bapak Ibu. Jadi semua terbitan media online semuanya kita ajukan ISSN-nya. Jadi kalau ISSN sudah rilis nanti kami akan rilis Bapak Ibu bisa akses secara gratis di web kami di web Booker Publishing. Kemudian untuk jurnal kami masih terima Bapak Ibu sampai bulan 6 dan Bapak Ibu juga yang memang mungkin berniat untuk melakukan menulis suka menulis boleh bergabung sama kami. Kami juga menerbitkan buku Bapak Ibu, buku yang fokusnya ke wound, stoma, dan kontinen itu ya sedikit Bapak Ibu. Jadi dokumentasi penting sekali ya. Selain dengan Bapak Ibu menulis, Bapak Ibu bisa ikut presentasi. Jadi sebetulnya itu media marketing juga untuk orang tahu bahwa Bapak Ibu misalnya sekalian biasanya kami tulis itu di bawah autor itu namanya, nama Bapak di bawah nama Bapak Ibu autornya, kemudian biasanya sama nama tempatnya. Baik lagi tinggalin nomor telepon Bapak Ibu. Jadi kalau orang lihat kemudian mereka tertarik mau melakukan perawatan di tempat Bapak Ibu bisa terkoneksi langsung gitu ya. Dan kerja sama-sama produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih mudah lagi ya. Ini contoh case tadi yang ditangani di Woker Bapak Ibu. Ini biasanya pasiennya kalau di sini dominan rata-rata hampir 95 ke atas itu dominan dengan diabetes ya, diabetes foot ulcer. Ini riwayatnya adalah dia punya luka, kemudian gatal pada kaki, kemudian digaruk dan terkena jadi awalnya riwayatnya itu gatal, kemudian digaruk, kebetulan lagi ditambah plus kena banjir. Ini kasusnya tanggal 7 bulan 1. Kemudian awalnya mulai berair, bengkak, dan terjadinya luka. Untuk riwayat penyakitnya, si pasien sudah punya diabetes sejak 10 tahun yang lalu, berobat rutin, cuman tidak disampaikan jenis obatnya apa yang digunakan, karena itu sangat mempengaruhi terhadap berarti sudah ada masalah perubahan fisiologis apa yang di tubuhnya itu karena terpengaruh dari pengobatan kemudian riwayat sehingga itu penting sekali karena kan itu termasuk kategori faktor-faktor yang mempengaruhi. Terima kasih Kak Muna. Izin tanpa video Bapak Ibu. Ini untuk kasusnya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa gula darah sebetulnya kan apa ya? Kalau kita kan sebetulnya minim untuk memberikan gambaran tentang kadar gula darah ya. Karena kan kalau gula darah, apalagi gula darah sewaktu itu kan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga sebaiknya kalau Bapak Ibu menyarankan pasien ya
HbA1c ya amannya untuk menilai kadar gula darah gitu ya. Kemudian kasus ini adalah pasien dengan ulkus DM atau diabetes foot ulcer atau DFU. Eh, Kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan, ada pengkajian yang bisa digunakan yang kami kembangkan namanya pengkajian Wiener Scale. Jadi kalau di sini stadiumnya awalnya dia datang dengan unstage, kemudian slavnya 100%, kemudian dia eksudatnya seros ya Bapak Ibu, kemudian terjadi eritem dan udem. Ini untuk tim manajemen Bapak Ibu di tisu manajemen kidis pada pasien itu kita cuci lukanya dengan tap water dan pakai sabun ya, one stop ya. Bentuknya boleh apapun yang ada di tempat Bapak Ibu. Kalau misalnya kami pakai produk ini Bapak Ibu, kemudian kita kompres dengan gentle antiseptik. Kemudian untuk eh, M yang moisture balance, kami gunakan primary dressingnya Metcovazine Regular gel, kemudian kasa, kemudian baru ortopedik dan crependage. Kemudian untuk epithelial edge-nya kami menggunakan ozon. Ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi yang setelah kita cuci luka, kemudian biasanya kita lakukan penggunaan ozon sama inframerah, kemudian kita berikan zinc ya. Kalau di sini di impregnated dicampur, kemudian baru kita gunakan algel, kasa, ortopedik, dan krem bandage ini yang terakhir Bapak Ibu video fotonya kakinya. Ini evaluasi kunjungan dari tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari Bapak Ibu. Jadi kunjungannya ini gambarannya Bapak Ibu untuk penerapannya pada kasus-kasus lukanya. Jadi memang lukanya gambarannya kayak gini Bapak Ibu. Jadi pasien ini usianya 61 tahun. Kemudian ini jadi setiap apa? Setiap sebetulnya banyak fotonya. Setiap kunjungan kita lakukan pengambilan dokumentasi sebetulnya banyak, tapi ini gambaran kurang lebihnya yang kita lakukan Bapak Ibu dari awalnya luka yang kayak tadi sampai unstage ya. Kemudian akhirnya sampai tanggal 21 udah mulai ada epitelisasi ya Bapak Ibu. Nah, ini kunjungan terakhir tanggal 32, tanggal 13 Mei tahun 2024. Lukanya memang sudah mulai tanggal 25 dia masih ada sedikit ya, tapi berikutnya sudah mulai bagus Bapak Ibu kalau udah mulai epitelisasi gini untuk mencegah supaya dia tidak terjadi. Kalau pada pasien diabetes biasanya terjadi neuropati otonom kan, kulit rambutnya jadi tipis, kemudian biasanya kulit kaki mengkilat gitu ya. Jadi mudah supaya mudah dia tidak terjadi lecet lagi atau luka lagi, biasanya kita berikan hand and body lotion punyanya Metcovazine Bapak Ibu juga. Jadi karena kandungannya banyak ya, bagus ya. Jadi pasien juga biasanya kan jarang sensitif ya. Jadi pasien-pasien itu pakai itu cocok gitu kebanyakan. Itu aja dari saya, Bu Muna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa manajemen eksudat sebenarnya produksi eksudat itu adalah ciri normal sebenarnya dari proses penyembuhan luka itu sendiri ya Bu. Namun bila produksi yang dihasilkan itu terlalu banyak ataupun terlalu sedikit atau komposisi yang eksudatnya yang salah, jadi makanya timbullah masalah ke pasiennya, mulai dari masalah penyembuhan luka itu sendiri yang tertunda,
Jadi sebagai tenaga perawat luka kita perlu dengan cermat itu melakukan penanganan yang tepat dan cermat dari untuk mengurangi timbulnya masalah-masalah yang mendorong penyembuhan luka itu tertunda. Salah satunya dengan penggunaan wound dressing yang tepat gitu ya. eh Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kita buka untuk sesi bertanya kepada para penanya. Boleh bertanya kepada Ibu Santi. Ya, Boleh boleh. raise hand, boleh open mic juga Bapak Ibu. Karena sebenarnya solusi luka bagi yang mau open mic menyediakan hadiah. Boleh saya bertanya, Mona? Oh, boleh Pak Irfan. Monggo Pak, langsung. Untuk manajemen infeksi itu kan sebetulnya kan yang saya ketahui dari mulai kolonisasi sampai spreading infeksi ya. Nah, dalam konteks apa namanya cairan itu tadi dikatakan berlebih, apakah bisa masuk kepada infeksi sistemik ketika si pasien itu tidak tidak ada demam, tidak ada ya sama sekali yang berbentuk sistemik. Tapi satu sisi saya pernah menangani itu eh, keluar terus-menerus gitu gasnya, terutama pada luka-luka yang berbau gas gangren itu. Bu, terima kasih. Jadi disimpulkan pertanyaannya tadi, jika adanya eksudat berlebihan pada gas gangren, begitu ya Pak? Betul. Nah, apakah itu termasuk apa namanya dalam kategori Infeksi. infeksi atau memang bentuk-bentuk bentuk diabetes yang gas gangren itu seperti itu gitu. Bagaimana Bu Santi? Apakah maksudnya dapat menangkap dari pertanyaan dari Pak Irfan? Bu Santi? Coba diulang. Oke, siap Kak. Ini mohon maaf ya, coba saya ulang kembali ya, karena suaranya putus-putus. Iya jelek ya Bu. Suara di sayanya. Jadi yang pertanyaannya Pak, halo, Pak Irfan tadi tuh. Ya, halo. Iya Ibu jelas suaranya. Tadi penanyanya Pak Irfan. Bu, itu sih. Mohon maaf ya Pak Irfan. Pak Irfan. Halo Bu Muna, suaranya Suara Bu Santi jelas Bu. Di saya menangkap suara Bu Santi jelas. Pak Irfan, mohon maaf suaranya putus-putus di saya. Pak Irfan boleh, saya juga tadi mau catat sedikit ya terkait dengan penanya Pak Irfan. Coba Pak Irfan kalau mau diulang boleh Pak Irfan? oh, boleh. Jadi luka dengan gas gangren ini biasanya eksudatnya tuh berlebih, bahkan eh, walaupun di massage ketika kunjungan selanjutnya juga keluar lagi gitu banyak. Nah, itu apakah memang keadaannya gas gangren itu ya seperti itu atau memang karena memang itu eh, akibat dari infeksinya? Eh, Oke Bu Santi, saya mungkin bisa mengulang pertanyaan dari Pak Irfan tadi. Jadi maksud dari Pak Irfan adalah ketika menemukan kasus gas gangren Ibu ceritanya,
Jadi di saat gas gangren pertama datang sudah dilakukan massage sampai misalnya eksudatnya berlebih. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya masih ditemukan keadaan dengan eksudat yang berlebihan yang sama. Apakah ini keadaan dari infeksi dari gas gangrennya kah? Atau mungkin dari perawatan sebelumnya yang em, belum tepat gitu. Mohon pencerahannya Bu Santi. Lo Bu Santi. Halo Pak, kamu kamu nah suaranya aman. Suara saya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Oke, makasih. Mohon maaf kalau putus-putus ya. Ya. Eh, ini Pak Irfan nanti mungkin tolong di ini ya dibenahi lagi kalau misalnya pemahamannya pemahaman terhadap pertanyaannya mungkin belum clear. Jadi yang saya tangkap tadi kalau Pak Irfan melakukan perawatan luka hari pertama misalnya banyak waktu kunjungan awal ada luka ada eksudat gitu ya. Kunjungan berikutnya eksudatnya masih ada gitu ya Pak. Pak Irfan. Ya, Iya, betul. betul, betul, betul. Jadi pada saat perawatan luka yang saya kunjungi ini, saya rasa itu sudah tidak ada eksudat gitu. Tapi begitu berkunjung lagi di 2 hari kemudian, malah banyak lagi muncul lagi gitu eksudatnya. Bahkan banyak. Nah, ini apakah memang tipe luka yang mengandung gas gangren ini seperti ini, atau memang dia sedang mengalami infeksi? Itu pertanyaannya. Eh, Iya, jadi di pertemuan kedua, emang ekstrak masih kan dari proses kita menciptakan moist tadi dan proses lisis tadi. Jadi mungkin pertemuan kedua akan masih wajar ketika terjadinya proses eksudat yang berlebihan di hari kedua gitu. Jadi lagi masih ada proses lisis jaringan-jaringan tadi. Gitu. Nah, jadi tentunya kita harus mengevaluasi sampai 2 minggu. Makanya digunakan antimikrobial yang tepat. Begitu kira-kira Pak. Ini masih hal wajar. Namun untuk pakar gangrennya sendiri, ini ada Pak Kana nih sebenarnya tadi udah masuk. Jadi nggak apa-apa boleh diskusi dengan Pak Kana karena emang saya jarang hand on di pasien gitu ya. Boleh Pak Kana menambahkan sedikit terkait dengan gas gangren ini yang sering Bapak temui. Kalau kita jarang nemu nih gas gangren. Ada Pak Kana tadi? Halo Pak Kana. Ya, hadir Bu Muna. Boleh sharikin pengalaman Pak Kana terkait dengan gas gangren ini. Jadi bagaimana sih Pak? Ya, jadi gini, gas gangren ini itu terjadi karena akumulasi dari bakteri yang ada di dalam. Dia akan menimbulkan toksisitas yang tinggi. Nah, biasanya kasus-kasus gas gangren ini salah satu tanda gejala adalah apabila kita lakukan perawatan pada kasus pasien khusus dengan diabetes lah ya, yang dia eksudat eksudat yang banyak itu disertai dengan munculnya bubbling. Jadi efek dari eh, apa namanya bakteri tadi yang menciptakan gas di dalam luka. Nah, biasanya kalau misalnya kita pegang selain dia muncul kayak darah gitu. Kenapa dibilang gas gangren gitu ya? Itu karena proses salah satunya adalah gas yang cukup tinggi. Nah, gas yang ada di dalam sana itu yang nanti kondisinya menekan jaringan di dalam yang menyebabkan efek nyeri cukup tinggi. Disertai dengan jumlah eksudat yang cukup banyak di dalam yang belum terevakuasi secara baik. Nah, jadi kalau misalnya Bapak bilang tadi gas gangren, memang karakteristiknya kayak gitu. Bahkan, gas gangren itu bisa menciptakan salah satunya tuh tanda gejala krepitasi. Jadi kalau dipegang lukanya itu, dia bunyi krik, 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 krik gitu kayak air yang udara yang ada di dalam bambu pegang kita tekan dia bunyi krek, 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 kayak gitu. Nah itu karakteristiknya ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau memastikan bahwa itu gas gangren pasiennya,
Salah satunya coba masukin apa kakinya ke dalam air, jadi buat aja tuh di dalam foam, masukin ke dalam air. Kemudian kondisi pas waktu kita peras si cairannya itu dia akan keluar kayak bubbling gitu, bluk 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 di dalam air. Nah itu kategorinya tuh masuk dalam pasien-pasien dengan gas gangren. Nah, jadi memang karakteristik pasien-pasien dengan gas gangren itu karena dia terjadi permasalahan kerusakan yang cukup besar di dalam, produktivitas yang keluar salah satunya adalah eksudat. Jadi semakin besar rusak jaringan di dalam, semakin tinggilah eksudat yang keluar. Jadi kalau misalnya Bapak evaluasi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau dia cairannya masih banyak, ya jelas pasti. Itulah salah satu produktivitas pasien dengan kategori gas gangren yang infeksi, gitu tuh. Jadi nggak usah bingung dengan beberapa kasus. Makanya untuk mengevakuasi secara cepat si gas gangren tadi butuh dilakukan kegiatan salah satunya seperti kayak fasiotomi atau melakukan debrideman dengan membuka jalan-jalan apa namanya jaringan mati, tujuannya untuk mengevakuasi semua eksudatnya gitu tuh. Makanya di praktek mandiri kalau pasien dengan gas gangren kita refer tujuannya untuk bisa dibuka prosesnya kayak gitu. Contohnya, contohnya biasanya itu model yang dikeluarkan di gas gangren. Kalau dia memang dengan gas gangren ya, beberapa kasus yang kita dapatkan di apa namanya di sebentar di di perawatan. Ya, aku mau share screen, bentar ya. Di Nah, di beberapa kasus dia sampai dilakukan pembedahan kayak gini nih bentuknya kalau dia gas gangren. Bentar, bentar ya. Nah, beberapa kasus tuh dilakukan kayak gini nih. Dan treatmentnya tuh sebentar. Dan treatment itu biasanya berbeda. Nah, ini beberapa kasus nih yang kita ketemuin ya, ada teman-teman yang konsul. Nah, ini kalau gas gangren modelnya kayak gini nih, dibuka ya, dibuka seluas-luasnya tujuannya untuk cepat evakuasi eksudat. Jadi, biasanya kalau gas gangren ini, kalau kita nggak bisa buka, biasanya kita akan refer ke surgical debridement. Nanti keluarnya kayak gini nih, Pak. Nih keluarnya kayak gini. Tuh, isinya kayak gitu. Makanya memang harus dibuka dia si gas gangren tadi. Nah, pengeluarannya kayak gitu. Nah, itu kalau Bapak rawat sendiri dengan kasus-kasus proses kayak gini, ini gede banget gitu tuh. Ya, gitu. Makanya kenapa karakteristiknya memang dia akan ada banyak cairan. Karena cairan di dalam tadi itu harus kita evakuasi dengan teknik perawatan luka yang komprehensif. Gitu? Bagaimana? Aman, Pak? Ya, Pak, luar biasa. Tadi saya melihat videonya besar sekali ya ternyata. Iya, jadi tekniknya kayak gitu. Beberapa kasus dengan gas gangren tuh biasanya dokter tuh akan buka fasiotomi. Karena kalau nggak dibuka, dia makin lama akan naik. Per jamnya dia naik. Tugas gangren naik ke atas, 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 atas. Makanya pasien tuh dengan hitungan menit bisa meninggal gitu. Bisa meninggal dunia. Berarti mau tidak mau kita harus rujuk ya, Pak ya. Ya, dengan kasus-kasus yang kondisinya tidak bisa kita evakuasi ya, dengan apa namanya, dengan cepat ya, nggak bisa kita debri, nggak bisa kita otolisis kayak tadi, itu butuh kita refer. Tapi kalau seandainya bisa kita otolisis, dia terbuka nih semua, cairannya bisa keluar semua, nah itu bisa kita lakuin perawatan di kita sih, gitu. Tapi kalau nggak bisa, biasanya kita akan refer. Dan di awal-awal kalau dia masih ketutup tuh, aku udah langsung refer aja. Makanya butuh kenapa kita kerja sama dengan salah satunya tadi ya rumah sakit, dokter bedah kayak gitu untuk refer. Oke. Saya mau tanya, Bapak udah ikut CWCCA? Saya sebelumnya waktu dulu pelatihan yang dulu itu yang 2 hari yang apa namanya yang Ramadan tuh 2017 terus ikut ke yang dari PLC Pak yang khusus diabetesnya Berapa hari? yang di 2 hari khusus yang diabetesnya. Nah, habis ini ikut yang 4 hari biar nanti kita belajar lebih besar lagi ya keilmuannya terkait dengan gimana cara nanganin pasien-pasien kayak gitu. Oke, thank you. Terima kasih Pak Kana, terima kasih Bu Santi. Pak Irfan dari mana Pak Irfan?
Mohon maaf. Cirebon. Oh, dari Cirebon. Oh, Cirebon. Besok kita ke Cirebon loh. Ada program di sana di Cirebon. Kayak Mei atau April gitu. Lupa aku. Antara dua. Hmm. Oke, Bu Mona. Jadi benar kalau apa gas gangren itu multidisiplin ya yang bekerja di situ ya, butuh banget. Jadi jangan sendiri Pak Irfan, ngeri soalnya. Eh, Siap-siap. Baik Bapak Ibu, eh, kita ada penanya lagi nih di kolom chat. Mohon dari Kak Farida, mohon bertanya. Luka DFU unstaged dengan eksudat berlebihan, kemudian kunjungan kesekian dengan aplikasi dressing sudah maksimal, sudah menggunakan foam, kasa, bandage. Kita diharapkan dengan balutan seperti itu untuk hari selanjutnya, 3 hari. Kontrol masih aman, ternyata baru keesokan harinya sudah tembus. Maka evaluasi kita seperti apa? Apakah dressing kurang tepat, ganti, atau waktunya ganti setiap hari? Ini gimana Bu Santi? Baik, terima kasih Hmm. Bu Farida. Bu Farida tadi kasusnya adalah luka DFU ya, jaringan eksudat berlebihan. Jadi kalau yang apa namanya, kalau konsep di kita kan menciptakan bagaimana konsep balutan itu jadi moist. Sebaiknya sih penggantian untuk dressing atau balutan itu selama 3 hari atau per 3 hari. Tetapi apabila ternyata mungkin ibu sudah pakai macam-macam terus kemudian tembus, terus apakah harus diganti? Kalau udah tembus ya harus diganti, Bu. Berarti kita harus evaluasi apakah penggunaan dressing yang kita gunakan mungkin tidak sesuai atau memang sudatnya banyak banget. Jadi penggunaannya nggak cukup dengan penggunaan foam atau kasa gitu. Atau mungkin boleh eh, pakai parcel dressing mungkin gitu ya Bu Farida. Tapi Bu Farida kemarin sudah ikut pelatihan yang mana nih? Kalau yang CWC sih biasanya sudah diajarkan bagaimana penggunaan parcel dressing gitu ya, Bu. Pak Kana mungkin bisa bantu. Iya, mungkin kalau Ya, eksudat, ini menarik sekali ya, berkaitan dengan apa pemilihan balutan sebenarnya. Jadi Bu, salah satu tugas perawat luka adalah dia yang mengontrol, dia yang men-setting. Ini pasien mau ganti berapa hari, gitu tuh. Jadi kalau seandainya pasien yang ibu melakukan kegiatan perawatan sebelum 3 hari dia udah bocor dan kondisinya itu tadi ya buat pasien itu nggak nyaman, itu wajib diganti kondisinya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih caranya nih perawat luka itu ketemu pasien dengan cairan yang cukup banyak. Nah, yang harus dikaji adalah berapa banyak cairan yang keluar. 2, jenis yang keluar itu cairannya apa. 3, produk yang dipakai sebelumnya apa. Sehingga dari proses ibu bisa lihat nih, oh misalnya apa namanya eh, kondisi lukanya itu keluar dia setelah cairannya 3 hari, oke ya, maksudnya dia jebolnya sebelum 3 hari, oke. Yang selanjutnya cairannya apa nih? Misalnya cairannya darah, purulen dan yang lainnya misalnya kayak gitu. Nah, sehingga nanti yang ketiga adalah dressing yang mau dipakai. Kalau misalnya dia cairannya cukup banyak, yang kemarin pakainya kalsium alginate doang, ibu bisa naikin levelnya, ya, yang kayak kemarin saya udah cerita. Jadi levelnya bisa dinaikin ya, per absorbent. Oh, nggak bisa, Pak. Aku udah kasih foam beberapa kali masih tembus juga. Nah, ada beberapa metode. Salah satunya boleh kita menggunakan kayak kantong stoma misalnya gitu untuk bisa mengevakuasi dengan baik. Itu bisa. Oh, Pak, nggak bisa kantong stoma. Oh, ada namanya negative pressure wound therapy. Nah, yang bisa dipakai untuk proses apa tadi penyerapan eksudat secara baik gitu tuh. Nah, pada kasus-kasus pasien yang heavy exudate ini itu butuh banget untuk bisa mengkaji kembali dressing apa nih yang kita gunain. Nah, dari sesi ini yang saya
yang saya tanya adalah ibu kasih dressing apa kayak gitu. Selain foam, kasa, Band-Aid. Soalnya kalau foam ibu kasih, misal cairannya itu dia 200 cc misalnya. Ibu kasih misal foam yang bisa absorb cuman 10 cc misalnya. Ya pasti nggak pas dong kayak gitu tuh. Ya, sehingga itu yang kondisinya benar-benar ibu harus compare. Terus selanjutnya adalah kasa. Seberapa banyak ibu kasih kasa? Ya kalau ibu kasih cuma 2 lembar ya pasti jebol lah bu, kondisinya gitu. Terus Band-Aid apa yang ibu kasih? Ada nggak Band-Aid misalnya kayak dengan jenis orthopedic wool diberikan misalnya sebagai selaku untuk absorben sebagai secondary dressing? Ada nggak? Ya kalau itu nggak ada pasti tembus lah Bu kayak gitu. Apalagi kasus-kasus pasien yang dengan eksudan cukup banyak gitu tuh. Terus yang selanjutnya adalah dicek lagi di cairan itu keluarannya apa. Misalnya kalau hemoperulen berarti hemoperulen dia betul real yang keluar semuanya cairan. Oh tapi kalau misalnya dilihat ada pasien dengan seroangionos apa yang ada terjadi pendarahan misalnya kayak gitu. Nah, untuk menurunkan proses daripada cairan tadi, selain yang keluar ada eksudan, kan ada darah juga. Berarti ibu harus bisa nyetop tuh gimana darahnya di stop, kemudian bagaimana cara dia kondisinya bisa absorber. Kayak gitu. Jadi kategori-kategori kayak gitu tuh yang harus ibu cek. Gitu. Ya, Ibu Ibu Farida. Gitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata kondisinya harus ganti tiap hari, nggak gitu. Jadi ibu nih selaku perawat lukanya yang harus mengevaluasi. Gitu sih. Itu dari saya. Gitu Bu Munah? Clear kira-kira? Clear, oke, clear banget Pak Kana. Oke, terima kasih Pak Kana dan juga bisa menggunakan Ada suara Munah. foam dressing dari Opticel ya yang emang memiliki kemampuan penyerapan eksudat yang sangat maksimal gitu. Sebenarnya kita dulu punya namanya Maxel yang dia emang sejenis foam dressing yang menyerapnya cukup banyak tuh sampai berapa liter kapasitas gitu. Tapi sayang produknya kurang dilirik sama pasar jadinya discontinue. Jadi, tapi kita masih punya beberapa produk Opticel yang emang menyerap cukup maksimal dalam penyerapan eh, eksudat ini sendiri. Oke, terima kasih Bu Santi, terima kasih Pak Kana. Bapak Ibu ada lagi yang bertanya? Ini Pak Irfan mohon izin live. Ya, satu satu lagi Pak Bu. Ini karena pertanyaan lobat, mohon izin. Ya Pak. Eh, saya menggunakan produk Medco Vagin itu dari tahun 2017 dan alhamdulillah banyak berhasil gitu ya. Stop, Pak. Cuman apa ya? Kadang-kadang ada suatu kasus yang memang saya perlu rujuk seperti arteria ulcer. Nah, ini kadang-kadang ketika dibawa ke rumah sakit, apalagi dokter bedahnya bedah yang mohon maaf, yang dulu sudah lama ya kolot lah gitulah. Ini ketika dibuka eh, apa ya? Selalu ada keluhan. Ya saya bukan menjelekan produk tidak. Artinya aduh, kok ini warnanya salep apa ini putih karena dokter bedahnya itu baru baru lihat, jadi saya berupaya menjelaskan. Ini salep Medco yang saya pakai, tapi memang dengan salep ini ya saya alhamdulillah pasien-pasien yang saya tangani sudah banyak yang berhasil gitu. Karena kalau di kampung kalau menggunakan ukuran antimikrobial seperti Yodosop dan sebagainya, saya sampai silver itu tidak ramah untuk di kampung gitu. Makanya saya pakainya itu yang Medcovagin reguler, lalu yang kalau dulu yang hitam ada ya, yang hitam. Nah, yang apa namanya? Tapi seringnya saya pakai yang reguler. Cuman kadang-kadang saya agak kesulitan menjelaskan ke dokter bedah untuk ini gitu. Nah, Oke, terima kasih Pak Irfan sudah setia menggunakan Medcovazin Silver, Medcovazin ya, tidak silver aja. Nah, sebenarnya kita sudah pernah meneliti nih Pak. Jadi emang cost efektif ya terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh pasien terkait dengan
balutan luka konvensional dengan menggunakan metcofazin. Nah, metcofazin kan sifatnya one stop solution lah kalau kita bilang. Jadi emang solusi satunya solusi gitu. Mas, eh, eh, campuran yang lain, kemudian balutan mau pun healing sehari bisa 2 kali atau 3 kali gitu, Betul. Pak. Jadi mungkin itu perlu data-data seperti itu yang perlu dikasih ke dokternya ataupun ke siapa ya yang mempertanyakan hal ini gitu maksudnya. Ada pemangku kepentingan yang mempertanyakan hal ini gitu. Jadi artinya saya bertanya seperti ini, seperti apa sih saya harus menjelaskannya begitu maksud saya. Iya, boleh Pak, boleh. Kita juga punya data kok. Sebenarnya udah pernah meneliti terkait dengan cost efektif antara metcofazin dengan ini. Dan juga lama proses sembuhnya gitu ya Pak. Dan lama proses rawatan. Dibandingkan dia bolak-balik ke tempat perawatan dan segi banyak kita pertimbangkan kehabis di situ item-item seperti misalnya kita menggunakan handscoon yang kita rawat cuma 3 hari sekali dengan kita rawat tiap hari kita harus menggunakan handscoon berapa kali dalam satu perawatan itu kan kena biaya juga dibandingkan dengan kita menggunakan metcofazin sendiri. Nanti kalau nggak salah saya bisa share terkait itu, boleh PM pribadi Pak, boleh. Nanti ada datanya gitu. Jadi emang lebih efisien dengan perawatan modern, apalagi dengan menggunakan metcofazin gitu. Dan juga metcofazin sendiri sebenarnya kita sudah membandingkan juga dengan harga beberapa produk modern wound care lagi. Itu juga jauh lebih hemat sebenarnya. Ada satu brand misalnya kayak Alginat, kalau Bapak tahu, kalsium alginat ada satu brand dengan ukuran yang sama, dia menjual sampai dengan 124.000 dan itu mungkin harga emang cukup berat ya. Tapi kita mencoba untuk netral di harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu berat. Jadi emang udah harga tengah dengan harga metcofazin dengan harga pasar yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini gitu. Ya, saya Dan pikir kalau di kampung dengan ukuran harga segitu masuklah Bu lah. Mungkin kalau di kota bisa pakai silver, pakai secondary dressing, pakai orthopedic wall. tapi proses penyembuhannya kan itu Pak jadi lebih cepat gitu daripada Betul. dia berulang kali menggunakan produk yang A misalnya yang lama sekali prosesnya gitu. Jadi itu juga harus dibandingkan proses perbandingannya juga. Pak Apa? izin, Iya Bu Pak izin Santi? menanggapi. Jadi Pak Irfan, Ya. untuk penggunaan dressing yang ramah kantong sebetulnya kalau kita mengajarkan ke peserta itu pilihan jenis dressing yang mau digunakan sebetulnya dikembalikan lagi ke pesertanya Pak. Jadi kalau tadi Pak Irfan bilang kalau di kampung susah Bu, berarti Pak Irfan tergantung kasus lukanya kemudian sesuaikan saja dengan eh, kita dressingnya sesuaikan dengan jenis lukanya yang Bapak Ibu bisa modifikasi. Jadi nggak ada kendala nih masalah perkantongan ya nggak Pak Irfan. Betul. Dan saya mengajak Pak Irfan dan teman-teman sekalian yang belum ikut pelatihan sebaiknya ikut. Jadi nanti Bapak dan Ibu ada berbagai macam jenis dressing yang Bapak Ibu bisa implementasikan yang nanti kalau dapat kasus suka seperti ini modifikasinya seperti apa gitu. Jadi beda kalau sekarang sih banyak ya di YouTube atau di akun-akun yang lain Bapak Ibu kan mungkin bisa lihat fungsinya. Tapi ketika implementasinya kalau di pelatihan itu betul-betul diajarkan satu-satu Bapak Ibu pegang dressingnya gitu ya. Dan kalau gimana sih tadi pertanyaannya kalau menyampaikan ke dokter bedahnya mungkin nanti kita bisa saling chat ya Pak nomor dokternya jadi biar nanti ada edukasi juga dari sini gitu ya Pak. Boleh japri Pak. Aman Pak, biar Pak Irfan juga aman. Kita juga aman ya Pak. Itu aja Siap. Pak Irfan. Oke, Tetap terima semangat dan sampai kasih. jumpa ya Pak di pelatihan kami. Pak Irfan kalau mau coba Medco Silver boleh chat admin Solusi Luka Indonesia di grup. Nanti dikirimin yang sampel untuk Medco Silver. Kirim alamatnya Pak, nanti kita kirimkan.
Dan juga Pak Irwan karena udah bertanya hari ini. Siap, siap. Makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi untuk ngaji luka kita hari ini. Yang bisa open mic, kita akan kirim hadiah Medcovazin Silver dari Medcovazin. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi hari ini. Jadi emang merawat luka dengan eksudat ini cukup challenging ya, Bu Santi ya. Bu Santi, ini saya yang bertanya nih Bu ya. Bu Santi ada nggak tips dari Bu Santi untuk mencegah terjadinya maserasi pada luka gitu Bu? Pada perawatan ini kan kadang-kadang terjadinya sudah eksudat tidak tertangani dengan baik, terjadinya timbullah maserasi gitu. Ada nggak tipsnya Bu? Baik, terima kasih Kak Muna. Suara. Oke. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nanti dapat eksudatnya yang banyak, kemudian udah diimplementasikan macam-macam dressing, tapi gimana sih untuk menjaga supaya pinggir luka atau tepi lukanya itu nggak ada maserasi? Bapak Ibu bisa pakai hidrokoloid, Bapak Ibu. Eh, jadi penggunaan hidrokoloid itu dibentuknya kayak model pagar ya Bapak Ibu, dipotongin kecil-kecil, boleh ditaruh di sekitar lukanya, sehingga jadi eksudatnya itu memang terpagari gitu loh. Jadi kita buat pagar untuk eksudat supaya nggak ada maserasi pada lukanya. Itu aja Kak Muna. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Santi. Jadi kalau tidak ada kalau eksudat berlebihan boleh pakai hidrokoloid ya di pinggir luka. Terus juga Bu Santi mungkin harus milih foam dressing yang sistem penyerapannya vertikal ke atas. Nah, foam itu bisa Bapak Ibu dapatkan di Solusi Luka Indonesia. Bapak Ibu, karena tidak ada penanya lagi dan waktu juga hampir habis, ya Bapak Ibu terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan juga terima kasih Bu Santi yang luar biasa setelah memberikan banyak eh, feedback recall memory ya tadi terhadap tipe-tipe eksudat. Jadi sebenarnya udah tahu. Jadi tadi lebih teringat lagi jadi memori-memori lama yang sebenarnya sudah eh, bukan dihapus ya kita udah lupa nih sebenarnya membeda-bedakan hal-hal spesifik seperti itu gitu. Tapi tadi dengan pemahaman Bu Santi yang Ibu Santi sampaikan itu cukup banyak merecall kembali memori terkait dengan pemahaman perawatan luka. Bagi saya sendiri ya Bu, mungkin bagi teman-teman juga terima kasih Bu Santi atas pemaparan materinya yang luar biasa hari ini. Izin Bapak Ibu saya akhiri untuk Zoom binar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.